Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa kami hidup sampai hari ini karena berjalan dengan kasih anugerah Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami butuh tuntunan tangan Tuhan. Ketika kasih Tuhan menjaga hidup kami akan berjalan dari hari ke hari, bukan kami makin lemah, tapi kami semakin kuat. Kami semakin melihat bagaimana rancangan Tuhan yang luar biasa terjadi buat setiap kehidupan kami. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati Tuhan setiap telinga yang mendengar, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, Happy Valentine Day. Saya waktu dikasih tema Valentine cuman gak bawa baju pink saudara ya. Jadi pas waktu dari Indonesia saya bilang, waduh saya lupa kalau tanggal 14 Februari ya. Jadi gak persiapan baju pink saya. Tapi gak apa-apa, gak mengurangi pengurapan ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa sharing firman ya. Di tempat ini saya percaya bahwa saya hadir ke sini. Anak saya yang kecil waktu itu ulang tahun ya. Saya pikir mestinya September, saya tunda. Jadi saya pikir hari ini pas ulang tahun anak saya Februari juga. Jadi pas saya kesini saya juga bisa berbagi berkat buat saudara untuk bagi firman. Nah, tema yang diberikan hari ini tentang bagaimana tema Valentine ya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu begitu besar buat hidup saudara dan saya. Amin. Tapi bukti kalau saudara mengasihi Tuhan, salah satunya ketika saudara bisa mengasihi sesama manusia, itu bukti. Kita nggak bisa ngomong gini, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi kita punya musuh. Itu berarti di hadapan Tuhan, saudara orang yang munafik. Jujur, kalau kita mengasihi Tuhan, kita punya satu orang aja Bu Eli. Orang ini khusus orang ini Bu Eli. Satu ini. Semua orang aku bisa ngampuni, ngasih. Tapi untuk satu ini ya Tuhan pasti ngerti. Oh gak bisa saudara. Di dalam ikut Kristus yang namanya mengasihi, kita buka ayatnya ya. Supaya bukan dari perkataan saya, tapi saudara buka di 1 Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yuk kita baca ya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 sampai 1 Yohanes keliru. Yohanes 13 yuk kita baca. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Ada kata perintah dan harus. Tangkap ya. Ini perintah artinya gini, perintah ini gak bisa diganggu gugat lagi, tawar menawar. Tuhan bisa enggak? Kalau mengasihi yang cinta saya, ya suami yang cinta saya ya layaklah Tuhan. Tapi ini menikah dengan orang yang tidak pernah mengasihi saya sejak menikah. Orang ini nyakiti terus. Mungkin saudara satu rumah dengan mertua yang cerewet dari pagi sampai malam tidak pernah berhenti ngomel. Tangkap ya. Mungkin saudara bilang gini, boleh enggak satu ini aja loh Tuhan. Dan saya terus mendoakan mertua saya supaya dia cepat mati. Duri dalam daging saya supaya bebas. Jujur kalau kita mengerti firman ini memang firman selama firman harus berdiri ya.
Oh boleh dulu, iya ya. Jadi saya kasihan kalau saya khotbah 45 menit, saudara harus berdiri. Ya, jadi saudara dan saya hari ini mengerti ada kata perintah dan harus. Ini tidak bisa ditawar lagi ketika saudara berkata mengasihi Tuhan. Saudara mulai hari ini ingat, yang datang ke sini punya orang yang mungkin menyakiti hidupmu dan kau tidak bisa mengasihi. Mulai beres. Ini perintah dan harus. Dan ayat 35 berkata gini, dengan demikian semua orang akan apa? Tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita bilang gini, aku ini muridnya Kristus loh, aku ini pengikut Kristus. Tapi kita tidak saling mengasihi, maka kita bukan jadi muridnya Kristus. Murid Kristus itu harus saling mengasihi dan itu perintah. Sekalipun orang itu bawa uang saya kabur, Bu Eli, harus. Sekalipun orang itu menusuk hidup saya dari belakang, sudah ditolong, saya tetap ditusuk, saya ditipu, saya difitnah, nama baik saya dijelek-jelekan di luar. Harus. Ketika kita mengasihi seseorang, kita tidak lagi menuntut balasannya dari manusia, karena upahnya jelas dari Tuhan. Tangkap saudara. Ya, jadi arti makna Valentine hari ini di mana saya akan bahas 3 hal. Yaitu yang pertama, bagaimana kita harus mencintai satu sama lain. 3 hal ini kita baca di Imamat 19 ayat 17-18. Waktu saya hidup dalam sakit hati, ayat ini menegur saya. Waktu saya baca, saya renungkan, iya ya, saya harus berubah. Orang lain yang menyakiti hidup saya tambah parah, tambah tega. Tapi saya mau jadi murid Kristus, itu pilihan hidup. Orang lain mau hari ini nyakiti saudara, sudah saudara baik, saudara tetap disakiti, saudara sudah memberikan kata maaf, dia malah. Saya pernah ya berkata maaf, orang yang berkata saya bilang maaf, orang ini bilang gini, ya itulah Bu Eli itu kalau sudah bilang maaf berarti dia itu lagi ngalami badai. Dia hidupnya susah, makanya dia minta maaf. Buat saya ketika saya berkata maaf, saya rasanya jengkel gitu ya. Duh, orang ini kok enggak tahu diri. Saya ini sudah merendahkan diri, malah saya dikatain katanya hidup saya ini kapok. Ngalami badai, dia datang minta maaf. Kalau enggak ngalami badai, dia enggak mungkin berkata maaf. Tapi buat hidup saya ketika saya baca firman ini, yuk kita baca. Janganlah engkau membenci saudaramu di mana? Di dalam hati. Seringkali kita kalau marah sama suami istri, ya jujur. Kalau misalnya suami lagi ngomong yang enggak enak, kita pasti enggak mungkin bales. Mungkin kita ya sudahlah daripada ramai misalnya. Tapi kita di dalam hati kita benci sampai malam, awas ya. Tapi enggak bisa keluar, jujur. Saudara jangan pikir kalau yang balas itu dosa, tapi yang ngempet istilahnya orang Surabaya itu apa ya, ngempet ya. Kayak nyimpan gitu ya. Ngerti ya? Jujur kita sering kali tanpa sadar dosa yang kita lakukan ketika kita menaruh benci dalam hati. Mungkin waktu dipukul enggak balas pukul, saudara, diam. Dicaci maki, saudara mungkin bisa enggak balas caci maki. Misalnya suami berkata gini, memang kamu istri yang bodoh. Ya, mungkin kita enggak berkata gini, bodoh sendiri, enggak. Tapi dalam hati, bodoh, awas. Tuhan, awas biar no orang kayak gini, cepet-cepet Tuhan, kalau nanti keluar biar jatuh ke selokan. Nah, jujur, ini yang perlu kita perbaiki.
Kita sering kali membenci seseorang sekalipun tanpa ekspresi. Saudara maki, saudara jotos, saudara pikir itu baru tidak dosa. Tapi saudara nyimpen sampai malam. Sampai malam hati ini dikotori dengan membenci. Itu sama saja bentuk pembalasan. Balasnya bukan jotos, balasnya bukan maki, tapi balasnya ada di dalam hati. Itu saudara tetap membenci. Tangkap ya. Jadi yang pertama, janganlah membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri. Itu tadi. Jujur, orang lain berbuat salah. Kalau kita hari ini tidak bisa saling mengasihi, kita juga jadi orang yang berdosa. Orang lain berdosa, kita tetap juga jadi orang berdosa. Alangkah jauh lebih baik firman Tuhan mengingatkan gini, kalau orang lain sudah berdosa dengan perbuatannya, jangan sampai itu juga mendatangkan dosa. Kita ikut terpancing emosi, itu mendatangkan dosa. Nah, ayat 18 kita baca. Janganlah engkau menuntut balas. Janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti siapa ibaratnya? Dirimu sendiri. Kira-kira ada orang enggak yang menyakiti dirinya sendiri? Enggak ada. Itulah gambaran yang Tuhan berikan. Ketika kita harus mengasihi orang lain, kita itu seperti mengasihi diri sendiri. Waktu saya merenung firman ini, saya cuma bilang gini, berarti Tuhan, kalau saya hidup dalam sakit hati, saya ini sedang menyakiti diri saya sendiri juga. Ketika saya benci dengan orang lain, saya juga sedang membenci diri saya sendiri. Dan Tuhan cuma ingatkan, ketika engkau mengasihi orang yang menyakiti hidupmu, engkau itu bisa seperti mengasihi dirimu sendiri. Jangan terpancing emosi, engkau sedang mengotori dosa dengan dirimu sendiri. Alangkah jauh lebih baik, 3 hal, buka PowerPoint-nya. Bagaimana kita di hari kasih sayang ini ya, mungkin saudara yang sudah merayakan Valentine ya. Ini jadi peringatannya saudara, apa arti Valentine, kasih sayang buat sesama manusia? Saudara mulai cek and recheck. Ada enggak sih selama ini yang masih mengganjal di hati saudara? Ada enggak sih nama-nama yang membuat ketika saudara ketemu sosoknya, ya mungkin saudara bisa melupakan, tapi kalau ketemu orangnya di mall, ya saudara mungkin gini, aduh ketemu orang ini, ingat lagi. Ya, mulai hari ini bereskan. Ini firman yang membawa kita semua menyadari. Yuk di akhir zaman bangun. Hidup sebagai murid Kristus yang harus saling mengasihi, mencintai satu sama lain. Terutama satu rumah, orang yang terdekat. Baik itu suami, anak-anak, maupun mertua. Jujur hari ini banyak ibu-ibu konseling sama saya tentang anak. Anak zaman now. Ya, anak zaman now enggak sama dengan zaman kita dulu. Anak sekarang ini lebih mengandalkan Google semua. Ya, termasuk anak saya. Kalau dikasih tahu, "Mah, aku mulai sakit ini." Saya cuma bilang gini, ini loh obat dari dulu kamu ya pakai ini kecil, mama kasih ini sembuh. Ini cuma tradisional, ndak usah dikit-dikit obat. Pakai ini dulu, misalnya saya bilang kalau sudah mulai tenggorokan ndak enak, ini ada yang namanya tradisional, pakai madu, pakai ini. Mereka lebih mengabaikan ini, dia bilang gini, mama ini tahu apa? Ini loh Google, ini loh ma, obat yang bagus ma. Setiap kali apa yang saya nasihati itu tidak didengar. Mereka lebih percaya ilmu pengetahuan sains dibandingkan
daripada saya debat. Setiap apapun saya cuman bawa setiap kelemahan anak saya di dalam Tuhan. Saya belajar untuk secara hubungan dengan keluarga, saya nggak mau menciptakan yang namanya pertengkaran. Saya cuman bawa setiap kelemahan saya, yang penting hari ini 3 hal. Jangan membenci, jangan menuntut balas, jangan dendam. Jujur banyak orang ketika di titik, mungkin kalau disakiti sekali-sekali, saudara mungkin dendam enggak. Tapi coba saudara hidup satu rumah dengan orang yang menjengkelkan setiap hari. Dendam itu otomatis loh. Hati ini pasti disimpan dengan sampah. Tiap kali saudara mau ngampuni, jujur saya ngalami titik gak main-main. Tiap kali saya mau mengampuni suami saya dan itu sudah berjalan dengan baik, disakiti lagi. Tiap kali mau ngampuni disakiti lagi. Kira-kira luka ini bisa sembuh gak? Jujur, luka ini mau sembuh, disakiti tingkat tinggi, lukanya makin besar. Mau ngampuni nutup lagi, disakiti lagi, lukanya makin besar. Dan itu yang kalau kita gak punya prinsip firman Tuhan, kasih Tuhan, saya mungkin hidup di dalam satu kepahitan yang luar biasa dan saya bisa kanker, saudara. Tapi puji Tuhan ketika firman ini saya baca, Tuhan bilang gini, jangan membenci apapun dalam hatimu. Hatimu ini hanya boleh kasih Kristus, damai sejahteraku yang tinggal. Dan ketika engkau sudah baik, suamimu belum baik, jangan pernah menuntut balas. Karena balasan baik itu aku yang memberi engkau upah. Kalau suamimu dibaiki tidak pernah bisa berterima kasih, tetap nyakiti hidupmu, jangan menuntut balas. Bahkan kalau bertahun-tahun engkau hidup dengan suami yang seperti ini, tetap disakiti bertahun-tahun, maukah engkau jangan dendam karena engkau adalah anak-anakku. Waktu itu datang dalam hidup saya, hanya firman yang bisa mengubah hidup saya. Rasanya saya bilang gini, harga diri. Jadi keset ya ada batas waktunya Tuhan. Kalau lebih dari 5 tahun jadi keset terus Tuhan. Loh yang gak mau, jujur siapa yang mau? Kalau kita urusannya hanya harga diri gak mau. Tapi kalau kita mengerti firman bahwa saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Itu adalah prinsip di mana kita menjadi murid Kristus, kita sedang dimuridkan, di mana besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Ketika kita disakiti, itu waktunya kita dimuridkan menjadi serupa Kristus, yaitu dengan orang-orang yang menyebalkan. Makanya jangan ditengking-tengking. Jangan didoakan cepat mati orang-orang yang jahat. Itu alat Tuhan. Kalau enggak punya alat Tuhan untuk memuridkan kita, alatnya apa coba? Saya kalau enggak punya alat Tuhan memurnikan hidup saya lewat suami yang nyakiti, lewat wanita yang berusaha merusak rumah tangga saya, wow, enggak jadi hamba Tuhan. Saya mungkin jadi preman saudara ya. Sementara waktu suami saya jujur dulu seorang sosialita. Saya punya banyak teman yang hidup ya. Waktu suami saya nyakiti saya. Seorang teman datang sama saya gini. Saya tahu dia orang kuat. Saya tahu dia orang yang dihormati. Dia bilang gini, kamu mau enggak perempuan yang rusak rumah tanggamu? Aku hajar. Tapi aku enggak pakai tenaga. Aku tidak akan cabut namamu, kamu tenang aja. Aku punya area di mana aku bisa hajar wanita ini. Kamu mau minta apa? Mau minta hidupnya menderita, mukanya disiram air keras, aku sanggup. Kamu tenang aja. Kalau hari itu saya dendam, bisa enggak saya lakukan? Enggak usah pakai tangan saya cukup bayar orang. Saya cukup bayar orang, setelah itu beres. Kalaupun sampai ketahuan, dia bilang, yang akan masuk penjara, yang akan mempertanggungjawabkan orang ini bukan kamu. Kira-kira kalau saya dendam, saya enggak terima, saya punya uang hanya sekedar berapa, saya kira-kira bisa enggak melakukan itu.
Tapi nanti ujung-ujungnya saya juga bayar harga. Kenapa? Karena saya di hadapan Tuhan, saya adalah penjahat. Lihat 3 hal. Yang pertama, jangan membenci. Ya, ambil contoh siapa? Yusuf. Buka Kejadian 45 ayat 15. Yusuf ini tidak gampang. Disakiti saudara-saudaranya sampai dibuang ke sumur. Itu keterlaluan. Orang kalau bisa punya hati seperti Yusuf, itu kalau enggak karena cintanya sama Tuhan, dia memiliki kasih Tuhan, dia enggak bakal mau menerima saudaranya. Lihat responnya Yusuf. Sudah dimasukkan penjara, dijual, ya. Orang raja tega menghadapi dia, tapi ketika saudara-saudaranya menderita, bukannya dikapok-kapokin, bukannya syukur. Kalau bisa rasain seperti lu nyiksa aku. Jujur banyak orang ketika lihat musuhnya menderita jatuh. Ketika musuh-musuh saudara jatuh, saudara bukannya punya hati mendoakan, justru bersorak-sorai. Rasain lu. Apa yang engkau lakukan sama setimpal engkau terima hukumannya. Jujur memang hukum dunia mungkin tidak adil, tapi hukum Tuhan itu pasti setimpal, saudara. Apa yang ditabur suatu kali pasti dituai. Dosa diampuni, tapi harga yang harus dibayar itu pasti harus dibayar. Lihat apa respon Yusuf yang paling saya suka. Yusuf mencium semua. Tidak pilih-pilih loh. Semua saudaranya itu dengan apa saudara? Mesra. Itu kalau hatinya nggak tulus, nggak mungkin orang yang tulus bisa mencium orang yang menyakitinya dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Buka PowerPoint-nya. Hari ini yuk, Valentine itu mengingatkan kita. Mungkin saudara punya sesuatu ganjalan sama orang. Mungkin itu mertua, mantu, ya. Mertua, mantu dengan mertua. Mungkin suami istri, orang tua dengan anak. Yuk, perbaiki di hari Valentine ini mengingatkan kita. Yuk, tetap jaga hubungan. Yang tadinya enggak saling tegur sapa, mulai panggil ma, menantu sama anak. Mungkin yang tadi mertua lagi pasang harga tinggi. Sorry. Ini mama mertua, kalau kamu ndak say sorry duluan, amit-amit. Kamu ndak akan pernah aku mau tegur hidupmu, nanti aku jadi mertua kamu anggap rendah. Dada. Ikut Kristus ndak ada yang namanya pasang harga diri. Selama kita tahu kita murid Kristus, tidak ada bodoh, tidak ada ruginya kita melangkah. Yuk. Yang tadinya tidak pernah ngomong sama mantu, nanti ketemu menantu, lakukan ini. Disapa. Mulai perbaiki hubungan, tetap miliki belas kasihan seperti seorang Yusuf yang bisa mencium dengan mesra dan mulai bercakap-cakap. Kalau tadinya pelit untuk ngomong, sekarang mulai bangun yang namanya komunikasi. Suami istri yang sudah tidak pernah ngomong, mungkin kalau ngomong lewat WhatsApp. Ya, mungkin selama ini saudara punya ganjelan, pulang segera dibereskan. Karena apa yang terjadi kalau kita bisa tetap hidup mesra, hari ini tetap miliki belas kasihan, bangun komunikasi. Jujur banyak orang bilang gini, Bu Eli, kira-kira kamu kalau ketemu sama suamimu ya, kamu kok bisa makan di restoran? Saya pernah ketemu seorang teman. Dia lihat saya itu sampai gitu. Kenapa? Karena waktu makan, saya ambil makan suami saya. Saya ambilin, saya baik. Teman saya yang di pinggir saya sebelah sini sudah gini. Kayak gini loh, enggak layak. Orang itu kamu gituin enggak layak. Karena dia sudah menyakiti hidupmu, sudah terlaluan, keterlaluan. Tapi buat hidup saya melakukan ini karena saya bilang gini, enggak apa-apa.
Justru saya itu punya belas kasihan. Dia bukan suami yang brengsek, dia bukan suami yang jengkelin. Tapi dia itu kasihan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia lagi dibutakan iblis untuk mencobai hidup saya supaya saya jatuh dalam dosa karena saya tahu hidup saya bakal dipakai Tuhan. Makanya saya memiliki belas kasihan sama suami saya tetap mendoakan dia. Karena saya tahu bahwa lewat suami saya, hidup saya berubah, hidup saya dipakai Tuhan, hidup saya bisa memulihkan banyak rumah tangga yang mau bercerai, hubungan antara anak menantu, anak orang tua yang hari ini hidup benar-benar mengalami pemulihan demi pemulihan. Sampai kadang-kadang saya itu kalau ketemu sama suami-suami ya, kalau ibadah, seorang suami nyamperin saya, dia bilang gini, Bu, terima kasih. Lewat ibu, istri saya berubah. Saya tanya, Pak, kenapa? Istri saya dulu preman kayak Bu Eli. Cerewet, gak mau kalah Bu Eli. Saya satu kecap, dia 100 kata Bu Eli. Itu istri saya, dominan, gak pernah tunduk, nanduk saya terus. Kenapa Pak seperti itu? Ya karena dia pintar cari uang. Dia gak mau tunduk, dia merasa semua saya bisa, kalau saya gak ada kamu, saya juga bisa hidup. Itu kesombongan. Istri-istri, kalaupun saudara bisa cari uang, saudara bisa sukses, itu hanya anugerah. Ketika kita berani sombong, anugerah ditutup, saudara mau ngomong apa? Semua kesuksesanmu akan menjadi di bawah ketika Tuhan berkata di firman-Nya, jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ketika saya belajar, saya selalu menerapkan ini. Saya cuma bilang ini, Tuhan, saya miliki belas kasihan kok. Saya tahu apa yang harus saya perbuat karena saya sebagai murid Kristus, saya harus saling mengasihi. Sementara suami saya, dia tidak tahu apa yang dia perbuat karena dia lagi dibutakan iblis. Dan saya tidak mau juga sebagai orang yang ikut dibutakan iblis. Saya tetap punya cara pandang di mana saya harus memiliki belas kasihan. Dan setiap hari apa yang saya bangun dalam rumah tangga saya ketika suami saya berselingkuh, saya tetap membangun yang namanya hubungan belas kasihan dan komunikasi. Walaupun jujur bangun komunikasi dengan orang yang error tidak gampang saudara. Ya, kita sudah berusaha ngajak ngomong, mau makan apa? Tidak usah banyak cocok, diam kamu. Gak usah banyak tawar-tawari, jangan jadi orang sok baik, diam. Jujur jengkel. Tapi buat hidup saya tahu kalau yang namanya bangun komunikasi, sudah tidak mikir harga diri. Yang penting bagian saya jalan, Tuhan tahu saya sudah menjadi murid yang baik, saya tahu upahnya akan datang dari Bapa di surga. Amin. Yang berikutnya, bagaimana membangun hubungan? Yaitu yang kedua, jangan menuntut balas. Lukas 6 ayat 35 ya. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu apa saudara? Akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Jadi kalau ada kita sudah berbuat baik, orang tidak berterima kasih. Kita berbuat baik, orang tetap jahat. Itu artinya kalau kita tetap bisa saling mencintai, mengasihi, dan kita tidak sakit hati, kita ini jadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Levelnya sudah maha tinggi. Makanya orang kalau ketemu saya selalu bilang gini, Bu Eli kamu kayak dewa. Aku bukan dewa Bu Eli. Disuruh kayak keset kayak kamu, sorry. Oh ya sudah, itu pilihan. Kalau hidup saya, mati
ketemu Tuhan, Tuhan akan kasih saya mahkota. Saya percaya mahkotanya saya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya baik sama orang jahat, orang tidak tahu berterima kasih, saya tetap baik, itu lagi ngumpulin upah saya besar di surga. Jujur, kita jadi anak Allah jangan sampai yang levelnya paling rendah. Keren loh firman ini. Saudara pikir jadi keset itu enggak, upahnya anak Allah maha tinggi. Mahal loh saudara. Saya waktu baca ayat ini, wow keren Tuhan. Saya kalau mati nanti ketemu Tuhan, saya mau ada di level yang maha tinggi. Bukan yang mahanya aduh rendah, syukur-syukur di ember-ember. Oh enggak mau. Itu hidup kekal selama-lamanya. Saya mau kejar level. Saya cari level yang maha tinggi di mana? Ketika saya jadi keset. Berterima kasih pun enggak, orang sudah dibaiki. Syukur-syukur Bu Eli berterima kasih. Sudah dibaiki. Di luaran saya dikata-kata yang buruk. Difitnah habis-habisan gak apa-apa. Upah besar, level anak maha tinggi sulit. Jangan sampai rahasia ini ketika saudara dapat, saudara abaikan. Saudara buales, ya sudah. Tuhan bilang gini, impas. Kamu gak dapat upah, levelmu tetap level rendah. Istilahnya kalau kasta itu kasta yang rendah. Oh gak mau, saya mau jadi bangsawan aja. Bangsawannya kerajaan surga. Amin. Makanya jangan pusing. Mau orang bilang bodoh, jadi keset. Wong kamu gak salah kok, kamu yang berkata maaf. It's okay. Kenapa? Karena kita mengerti kebenaran firman. Ini rahasia. Amin. Yuk lihat PowerPoint-nya, jangan menuntut balas. Kasihi musuh, berbuat baik kepada musuh, murah hati, itu enggak nuntut balasannya. Orang murah hati itu besar hati. Ya sudahlah, kamu saya baik, kamu kurang ajar, it's okay. Enggak nuntut balasannya, balasannya tetap dari Tuhan. Amin. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Jangan dendam, ya kita baca di Kolose 3 ayat 13. Kolose, bukan Keluaran, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah, apa saudara? Kamu seorang terhadap yang lain. Makanya kalau disakiti terus, saya bilang gini, sabar. Disakiti lagi, sabar. Sudah disakiti, sudah baik, disakiti lagi 3, sabar. Kalau kita nggak bisa sabar, suatu kali hati kita terluka, terlukanya makin besar, kita pasti dendam. Makanya kenapa ada orang yang sampai bunuh? Kenapa pembunuhan terjadi? Karena itu bukan terjadi seketika. Itu dari hal yang dipupuk, sakit hati bertahun-tahun, itu yang menyebabkan dendam. Dan kalau orang dendam, itu iblis akan pakai, makanya sampai dibunuh. Orang balas dendam itu jahatnya luar biasa. Makanya hati kita hari ini, yuk kalau kita disakiti orang terus menerus, katakan pada diri kita, sabarlah kamu. Saya berkata sabar Eli, sabar. Jangan sakit hati, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Hari ini 3 hal buka PowerPoint. Kita mau belajar sabar, ampuni. Setelah mengampuni berikutnya levelnya berkati. Gak ada lain. Setiap kali saya disakiti saya cuma bilang gini, sabar Eli, ampuni, berkati. Kalau kita bisa memberkati musuh, maka kita percaya Tuhan akan memberikan berkat. Dan kita sedang taruh bara api di atas kepala musuh. Tapi kalau kita mengutuki, orang yang dendam itu pasti kutuk keluarnya. Tuhan, aku berdoa.
suamiku Tuhan buat bangkrut, buat setruk, biar dia kembali sama saya. Ini doa yang bukan doa berkat, tapi doa yang penuh kutuk. Itu doa yang tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Kita percaya hari ini dengan Valentine, yuk kita bangkit berdiri. 3 hal saudara bawa pulang. Yang pertama apa saudara? Hari ini 3 hal. Yang pertama, jangan pernah membenci. Ya, siapapun saudara dan saya pulang, yuk jaga hubungan, jaga komunikasi, tetap miliki belas kasihan dalam hati. Ya, yang kedua jangan apa? Menuntut balas. Ya, jangan menuntut balas. Walaupun hari ini orang tidak pernah berterima kasih, tetap kasihi musuh, tetap berbuat baik, tetap murah hati. Yang ketiga jangan dendam, yaitu tetap sabar, ampuni, berkati. 3 hal ini akan membuat saudara percaya bahwa di tengah masa yang sukar, apa yang saudara kejar hari-hari ini bukan kejar sukses di mata dunia, tapi apa yang saudara kejar ketika saudara menjadi murid, saudara menjadi anak Allah yang maha tinggi, saudara menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Itulah sesuatu hal yang sangat bernilai. Upahmu akan besar, bukan hanya di surga, tapi di bumi, di surga, sampai anak cucu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyikan satu lagu ya. Kalau saudara diingatkan nama-nama orang-orang yang ada di hatimu, saudara mungkin bilang ini, ya saya punya satu nama. Jengkel kalau ingat orang itu. Rasanya aduh Tuhan, siang ini putuskan untuk membuang nama-nama ini menjadi nama-nama yang kau berkati dalam doa saudara mulai hari ini. Aku berjanji Tuhan, nama ini akan menjadi nama yang aku doakan untuk aku berkati, untuk aku doakan setiap hari, untuk aku mau mengampuni orang ini supaya orang ini mendapat kasih karunia juga untuk dia diselamatkan. Saudara, Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia lagi menyelidiki hati pribadi demi pribadi. Saudara tidak perlu gengsi, saudara tidak perlu hari ini berkeras hati. Kalau firman ini buat saudara, akui pelanggaran saudara di hadapan Tuhan. Karena pemulihan hari ini Tuhan mau pulihkan hatimu. Tuhan mau perbaiki hatimu. Tuhan mau hari ini karena dia melihat hati. Saudara gak mungkin saudara berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, sementara dalam hatimu ada kebencian. Ada nama-nama orang yang sedang ada di hatimu. Dan saudara selalu ketika saudara diingatkan nama ini, saudara bilang aku gak bisa ngampuni Tuhan. Aku ingat perbuatannya, betapa lewat hidupnya perbuatannya itu membuat aku rugi, membuat aku susah, membuat nama baikku dicoreng. Tapi siang ini Tuhan berkata, maukah engkau melakukan ini buat aku? Karena aku lagi tempah hidupmu sebagai murid-muridku. Aku lagi tempah hidupmu sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, yang punya upah yang besar di surga. Dan kalau siang ini saudara berkata, aku mau Tuhan, saudara boleh sebutkan nama itu dalam hati. Atau saudara berkata lirik, katakan aku mau Tuhan mengampuni, katakan sebut namanya. Biar nama-nama ini bukan menjadi orang yang kau dendam, kau kutuki, tapi mulai hari ini menjadi nama-nama yang kau doakan dan berkati setiap hari. Terima kasih Bapa. Hari Valentine ini mengingatkan kami untuk saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Kami tidak melihat perbuatan orang lain yang membenci kami. Orang tidak berterima kasih sama kami, sama hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa ini wajib, harus, dan ini perintah yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengubah paradigma kami. Kami diubahkan, kami akan hidup jadi berkat. Berkati setiap anak-anak-Mu pulang dari tempat ini, mereka diubahkan. Hati mereka bukan hati yang keras, tapi hati mereka sudah dilembutkan oleh kasih Kristus, sehingga mereka tidak memandang musuh sebagai orang yang dibenci, tapi mereka memiliki belas kasihan.
Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Gembala Pak Daniel Pangau dan Bu Lili, gereja yang digembalakan. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu selalu ada. Engkau akan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Dan berkati setiap kami yang sudah melayani siang ini. Jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata.